Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Dustio Pramukas, NPM 2122009. Saya berasal dari kelas A. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menggambar organen sel. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Baik, jadi ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada pensil warna, kemudian spidol warna. Yang ketiga ada jangka, penghapus, pulpen, pensil, trackpen, ada penggaris, dan tentunya buku gambar. Baik, jadi pada bagian ini saya menggambar menggunakan pensil, menggunakan media buku gambar, dan menggunakan alat bantu berupa garisan dan jangka. Gambar organ sel yang telah saya gambar tadi, dan ini adalah contoh gambarnya. Pada proses selanjutnya saya akan menebali gambaran ini menggunakan spidol hitam. Baik, jadi di sini saya menebali gambaran saya menggunakan spidol hitam dan pulpen agar gambaran terlihat lebih jelas dan rapi. Gambaran saya yang sudah ditebali atau dilapisi dengan spidol. Pada tahap berikutnya adalah tahap pewarnaan. Baik, jadi di sini saya mewarnai menggunakan pensil warna yang saya kombinasikan menggunakan spidol warna agar gambar terlihat lebih jelas, rapi, dan lebih nyata. Baik, jadi setelah saya warnai seperti ini jadinya.
Pada langkah berikutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian-bagian dari sel ini. Jadi ini contohnya nggih. Ini hasil jadinya. Baik, jadi ini adalah hasil gambaran organel sel hewan yang sudah saya buat. Pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi bagian-bagian organel sel ini. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi untuk memproses dan mengemas mikromolekul seperti protein dan lipid yang disintesis oleh sel. Selain itu, aparatus Golgi juga berfungsi sebagai pemodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk sekresi atau dikeluarkan dari sel. Kemudian ada nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai pembentuk protein. Kemudian sentriol. Sentriol berfungsi dalam mengorganisiran mikrotubulus di sitoplasma. Kemudian ada mikrotubulus. Mikrotubulus untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Kemudian ada ribosom. Berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Kemudian ada membran sel. Membran sel ini adalah bagian terluar dari organel sel yang memiliki fungsi utama adalah sebagai pelindung. Ini selain sebagai pelindung sel, juga sebagai penerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya zat. Ada Re halus. Ini berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan tempat meletakkan reseptor pada protein membran sel. Kemudian ada retikum endoplasma Re. Ini adalah sebagai pemroduksi, pemroses, sekaligus sarana transportasi protein transmembran dan lipid untuk membran sel beserta berbagai komponen sel lainnya. Jadi ini sebagai sarana transportasi. Kemudian vesikel Golgi. Ini berfungsi sebagai transportasi yang mengatur protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Kemudian ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel yang rusak. Kemudian yang terakhir adalah vesikel pinositotik. Ini berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Jadi sekian pembahasan saya mengenai organel sel hewan yang sudah saya gambar ini. Terima kasih.